Salam untuk kita semua. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi di dalam rekaman video saya pada hari ini. Rasanya sudah lama saya tidak merekam video dan saya mohon maaf untuk segala kelemahan, kekurangan ataupun kesulitan pada masa-masa yang lalu karena tidak sempat untuk berkongsi kebenaran firman Tuhan kepada Anda semua. Apa kabar semua? Mudah-mudi Kristen yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan rekaman video saya pada masa ini. Saya percaya Anda semua di dalam keadaan yang kuat, sehat, dan selalu di dalam perlindungan Yesus Kristus. Sebelum Anda meneruskan melihat rekaman video saya pada hari ini, ada baiknya Anda terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Mohon pimpinan Tuhan, mohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus untuk memberikan Anda pengertian melalui perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dari awal sampai selesainya perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita teruskan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia ataupun TB. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bahagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kita teruskan pembacaan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 37, bait yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan berlakulah setia. Saudara, hari ini saya membawa satu topik yang memang menarik bagi anak-anak muda. Mencari pasangan hidup yang berkenan di mata
Tuhan. Saudara, ada banyak cara orang untuk mencari pasangan di dalam kehidupan mereka, sehingga jika kita mencermati hal ini dengan saksama, itu telah menjadi suatu tren ataupun kebiasaan yang sangat populer, bahkan menjadi kebanggaan bagi sebahagian generasi muda Kristen pada masa ini. Memilih pasangan hidup bukanlah hal yang mudah. Perkara tersebut tidak dapat disamakan dengan permainan kawin-kawin yang selalu dimainkan oleh kanak-kanak kecil. Bukan juga seperti kisah-kisah sinetron yang diminati oleh ibu-ibu yang ada di rumah pada masa kini. Kesilapan memilih pasangan hidup dan berjanji setia terhadap seseorang yang kita anggap terbaik itu kadangkala menyebabkan hidup kita menuai badai yang membinasakan di dalam keluarga kita sendiri. Kita harus ingat bahwa pasangan yang akan kita pilih itulah yang akan menjadi pendamping kita selama-lamanya dan seumur hidup kita. Bahkan sebagai orang Kristen, kita tidak dapat berulang kali kawin cerai. Kita tidak dapat kawin lagi selagi istri ataupun suami yang ada pada kita itu masih hidup dan ia tetap setia dengan kita. Saya memberikan suatu contoh. Ada suatu waktu orang berkata kepada saya, dia itu kawin bukan Kristen, tapi dia masih Kristen, Mbah. Dia masih sembahyang, ikut cara Kristen, Mbah. Walaupun dia masuk agama ini. Dia katakan dengan saya. Nah, saudara, bolehkah kita bersekutu dengan kegelapan? Bolehkah hidup kita ini bersekutu dengan kegelapan? Firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi itu memperingatkan kepada kita bahwa kita tidak sepatutnya bersekutu dengan kegelapan. Orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus tidak seharusnya hidup bersama-sama dengan orang yang bukan Kristen. Ada banyak pribadi yang pernah bertemu dengan saya. Macam mana kalau begini? Diorang si tuh kawin begini, tapi dia bilang, dia cerita sama saya masih tetap Kristen, Bah, begini. Saya buat begini, dalam doa, dalam tindakan begini, saya buat Kristen, Bah. Tapi itu sajalah, saya punya pasangan itu bukan Kristen. Dia katakan seperti itu dengan saya. Lalu saya berkata, kira-kira keluarga mereka bahagia atau bagaimana? Lalu orang yang bercakap dengan saya itu tadi pun tersenyum-senyum. Dia bilang, susah lah. Ya, dia katakan seperti itu. Dia mengeluh. Dan saya mengerti bahwa keluarga yang ia katakan itu tidak mengalami kebahagiaan. Mereka selalu huru-hara dan kacau balau di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sedihnya, pada waktu
banyak muda-mudi Kristen memulakan persahabatan dan juga mengambil keputusan untuk mencari pasangan hidup. Mereka tidak terlebih dahulu meminta bimbingan daripada pemimpin-pemimpin gereja dan juga para hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Apabila mereka sudah terjerumus dan mereka terperangkap dengan pasangan yang bukan Kristen, barulah mereka kembali lagi kepada pemimpin-pemimpin Kristen dan mereka mengeluh dan mereka sangat tertekan sehingga menemui jalan buntu di dalam kehidupan mereka. Saudara, hari ini saya mau berkongsi sedikit rahasia mencari pasangan yang berkenan di mata Tuhan. Bagaimana saya mencari pasangan yang berkenan di mata Tuhan? Dari sudut pandangan Alkitab dan ajaran firman Tuhan. Saya harap supaya apa yang saya kongsikan dengan Anda pada hari ini dapat memberikan Anda banyak pengetahuan baru dan membantu Anda semua sebagai muda-mudi Kristen supaya tetap kuat di dalam Yesus Kristus dan memilih pasangan yang seiman sesuai dengan ajaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Bagaimana mencari pasangan hidup yang berkenan di mata Tuhan? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan lain yang harus kita lalui. Kenapa saya harus menikah? Ataupun kenapa saya harus kawin? Menurut Anda sebagai muda-mudi Kristen, apa sebab Anda menikah? Apa sebab Anda kawin? Ada beberapa sebab yang diberikan oleh muda-mudi Kristen pada masa ini. Ada juga yang berpendapat rasa sunyi maka dia kawin. Ada juga yang berpendapat ia rasa susah kalau hidup sendiri dan ia mau kawin. Ada juga yang berpendapat bahwa ia rasa bahagia kalau ia kawin. Ada juga yang berpendapat tidak mau kalah cerita dengan orang lain. Ya, banyak ini terjadi pada masa-masa ini. Bila dia nampak rakan-rakan sepelayanan yang lain kawin, dia pun mau kawin. Tapi bila kita tanya kenapa dia mau kawin, dia langsung bingung. Itulah yang saya katakan tidak mau kalah cerita. Nah, ada juga orang yang kawin karena ia pasti itu rencana Tuhan. Sebenarnya apa sebab kita kawin? Apa sebab kita menikah? Kejadian pasal 2 ayat 22 dan juga ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat 22 dan juga ayat ke-24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan
lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, pernikahan ini ditetapkan oleh Allah. Perkawinan ini sejak dahulu kala telah ditetapkan oleh Allah. Kita menikah karena ada beberapa sebab yang diberikan oleh Alkitab. Mari kita bersama-sama saya melihat apa sebab kita harus menikah. Ada beberapa sebab yang diberikan oleh Alkitab. Tidak baik manusia itu seorang diri dan perlu penolong yang setara. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri sahaja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengar baik-baik, Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan kita. Tuhan tidak memberikan dua orang penolong yang sepadan dengan kita. Kejadian 2 ayat 18. Pertama sebabnya kita menikah karena kita perlukan penolong yang setara di dalam kehidupan ini. Seorang penolong. Yang kedua, mengingat bahaya dosa berzina. Ibrani pasal 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 2 mengatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat ke-28 mengatakan, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara, pertama sebab tadi kita menikah adalah firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, tidak baik kalau manusia itu seorang diri dan perlukan seorang penolong yang setara ataupun sepadan. Yang kedua, oleh karena manusia ini cenderung berbuat dosa, cenderung melakukan kejahatan dan bahaya dosa berzina dan juga percabulan.
maka Tuhan mengadakan pernikahan ini. Kalau orang itu kawin, ia tidak berdosa, dan kalau ia tidak kawin pun ia tidak berdosa. Tetapi untuk mengelak daripada manusia itu jatuh ke dalam dosa percabulan atau perzinahan, maka lebih baik setiap manusia itu kawin. Itu sebabnya, saudara. Yang ketiga, apa sebabnya kita menikah? Keperluan menjaga keturunan yang kudus untuk Allah. Saudara, kita harus menjaga kehidupan yang kudus untuk Allah. Maka itulah sebabnya kita mencari pasangan yang seiman, supaya kita tidak bersekutu dengan kegelapan ataupun bersekutu dengan menyembah Tuhan-Tuhan lain yang tidak benar. Kita ditegah, kita dilarang untuk berkawin dengan mereka yang tidak seiman, bukan orang Kristen, karena kita tidak dibenarkan dan Tuhan memerintahkan kita untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah sendiri. Di dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 mengatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara, di dalam perkawinan orang Kristen, kita hanya dibenarkan kawin seorang sahaja seumur hidup kita, kecuali kematian yang memisahkan kita dengan pasangan kita, barulah kita boleh kawin lagi. Yang berikutnya, kenapa kita perlu menikah ataupun kita perlu kawin? Bukan saja kita perlu menjaga keturunan yang kudus daripada Allah sendiri, ataupun di dalam persekutuan dengan Allah yang hidup sendiri di dalam hubungan suami istri. Kita juga diberikan Tuhan tanggung jawab mengembangkan keturunan untuk menata layan semua makhluk ciptaan Tuhan dengan baik, teratur serta menyenangkan hati Allah. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 2 mengatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara,
segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tangan-Mu semuanya itu diserahkan. Saudara, kita harus ingat bahwa kita diberkati oleh Allah untuk menikah, untuk berkahwin, supaya kita dapat mengembangkan keturunan yang kudus daripada Allah dan untuk menjaga ataupun bertanggung jawab ataupun menata layan segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini dengan sebaik mungkin. Kita diberikan Allah tanggung jawab untuk menjaga hewan, burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di laut, dan juga semua binatang yang ada di darat. Namun apa yang terjadi pada masa-masa ini, saudara, manusia semakin banyak dan bukan menata layan ciptaan Tuhan yang lain dengan baik. Binatang, hewan habis, pupus, musnah, dan banyak yang tidak dapat melihat hewan-hewan ciptaan Tuhan yang unik pada masa ini. Saudara, kembali kepada topik kita pada hari ini. Mencari pasangan hidup yang berkenan di mata Tuhan. Kita mencari pasangan hidup bukan hal mudah. Itu bukanlah menjadi hal yang mudah sebenarnya. Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa hal seperti ini adalah hal yang mudah. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita semua, mana yang diberkati oleh Tuhan? Orang yang kawin ataupun orang yang tidak kawin? Bagaimana menurut Anda? Sudah tentunya kawin atau tidak berkahwin, dua-duanya diberkati oleh Allah. Kita dapat melihat contoh di dalam Alkitab sendiri. Rasul Paulus, ia tidak berkahwin karena mau memusatkan kehidupan untuk melayani Tuhan. Ia juga diberkati oleh Tuhan. Saudara, kembali kepada pergi kepada pertanyaan yang berikutnya. Bila waktu untuk menikah. Tadi kenapa kita menikah? Saudara, bila waktu yang sesuai kita untuk menikah sebagai orang Kristen. Pada umur kita yang layak untuk menikah. Minimal 16 tahun bagi wanita dan minimal bagi lelaki adalah 18 tahun. Dan juga pada waktu kita masih sihat bekerja. Kalau kita tidak sihat bekerja dan tidak dapat bekerja, bagaimana kita menanggung istri dan anak-anak di masa yang akan datang? Dan yang berikutnya, bila waktu kita menikah, apabila kita menemukan calon yang sesuai, yang seiman, satu halah ataupun satu tujuan di dalam kehidupan kita, baik di dalam hal rohani dan juga di dalam hal jasmani. Kita menikah apabila kita memiliki komitmen dan siap untuk tanggung jawab yang lebih berat
di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan istri dan anak-anak kita. Kita tidak boleh menikah dan biarkan istri itu menjaga anak-anak sendirian dan mencukupkan anak-anak itu sendirian tanpa suami, ataupun di sebaliknya. Kita juga menikah pada waktu kita siap untuk membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, satu hal yang sangat penting apabila kita memikirkan untuk menikah ataupun berkahwin, jangan kita lupa bahwa apabila kita kawin, istri dan anak-anak harus kita bawa untuk masuk surga dan percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga dengan semua muda-mudi Kristen. Bukan hanya kita mencari pasangan yang sesuai, tetapi kita juga harus siap untuk membawa mereka mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Karena apabila kita mengabaikan titipan Tuhan, yaitu anak-anak sendiri dan tidak mengenal Yesus Kristus, maka kita sebagai orang tua itulah yang akan menanggung akibat karena mengabaikan didikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Semua yang saya katakan tadi adalah faktor yang muda-mudi perlu pikirkan sebelum mencari pasangan hidup. Bukan hanya melihat seseorang itu tampan atau cantik, maka terburu-burulah mau kawin sehingga tidak pikir panjang lagi. Kadangkala pemikiran dan tindakan manusia ini menjadi bodoh ataupun pendek apabila mengikut perasaan sendiri untuk bertindak, tidak mengambil waktu untuk berpikir beberapa ketika, tetapi langsung melaksanakan perasaan hati itu di dalam tindakannya. Saudara, sebagai seorang Kristen, kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam setiap keputusan kita, dan kita tetap sabar untuk menanti rencana Tuhan yang tepat. Hidup single tetap untuk Kristus. Hidup berkeluarga tetap untuk Kristus. Saudara, alangkah baiknya prinsip ini kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai muda-mudi Kristen. Selagi kita hidup single, kita tetap untuk Kristus. Dan apabila kita sudah memiliki keluarga ataupun menemukan pasangan yang seiman di dalam Yesus Kristus, kita tetap hidup untuk Yesus Kristus. Kita bawa anak-anak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, saudara, bagaimana saya dapat menemukan pasangan yang ideal sebagai orang Kristen? Ataupun dengan pertanyaan serupa, bagaimana saya dapat menemukan pasangan yang sesuai sebagai orang Kristen? Tentunya semua orang mau mencari pasangan hidup yang sesuai sebaik mungkin. Namun banyak juga yang kecewa dan akhirnya menyalahkan Tuhan.
Apa yang perlu kita lakukan supaya kita dapat menemukan pasangan yang sesuai sebagai orang Kristen? Yang pertama, kita perlu berdoa. Kita harus berdoa. Di dalam Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Meminta petunjuk dan bertanya kepada Tuhan apa yang perlu kita lakukan sebagai muda-mudi orang Kristen. Kita tidak perlu terburu-buru di dalam kehidupan kita untuk menemukan pasangan yang sesuai untuk kita. Karena apabila kita berdoa minta daripada Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang buruk kepada diri kita. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, sebagai muda-mudi Kristen, kita perlu lebih awal mendoakan masa depan kita dan pasangan hidup kita supaya kita benar-benar bersiap mengerti dan melihat rencana Tuhan dengan lebih jelas di dalam kehidupan kita. Mendoakan masa depan dan pasangan hidup adalah hal yang baik, karena melalui inilah kita melihat jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi malangnya banyak muda-mudi Kristen pada masa ini tidak berdoa lebih awal untuk masa depan dan juga pasangan hidup mereka. Apabila mereka merasa bukan mengerti, bukan memahami, bukan meyakini, dan bukan melihat jalan Tuhan, mereka hanya merasa dan mereka kononnya meyakini itulah jalan, itulah cara Tuhan, itulah rencana Tuhan. Namun apabila mereka bertindak dan menikah dengan orang yang mereka pikir itu rencana Tuhan, akhirnya mereka menyesal. Itulah sebabnya banyak muda-mudi Kristen pada masa ini menyesal. Bahkan mereka tidak meminta pimpinan daripada pemimpin gereja yang layak untuk membimbing mereka di dalam hal tersebut. Mereka bertindak seperti lone ranger. Mereka bertindak sendirian dan menganggap mereka tahu semua apa yang perlu mereka lakukan untuk mencari pasangan hidup mereka. Mereka tidak berdoa, mereka tidak menyerahkan masa depan kepada Tuhan, mereka tidak menyerahkan rencana Tuhan di dalam seluruh hidup mereka, dan akhirnya mereka menemui jalan buntu.
Saudara, yang kedua yang perlu kita lakukan untuk menemukan pasangan yang berkenan di mata Tuhan. Kedua, bekerja. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 7. Contoh seperti semut yang rajin, mereka tidak memiliki pemimpin sebagai ketua mereka, tetapi mereka tahu bekerja dengan rajin dan mengumpulkan bekalan makanan, sehingga pada waktu kesusahan ataupun waktu yang sulit mereka tidak susah lagi untuk mencari ataupun mencukupkan keperluan mereka. Saudara, ada banyak muda-mudi Kristen pada masa ini. Mereka berdoa meminta pasangan yang seiman. Mereka berdoa mau mencari pasangan yang sama-sama Kristen, tetapi mereka tidak mau bekerja dengan baik. Mereka lupa berdoa untuk pekerjaan dan juga masa depan mereka sendiri. Kenapa saya katakan ini, saudara? Banyak muda-mudi yang masa kini sangat bergantung kepada orang tua untuk membesarkan dan memenuhi keperluan anak-anak mereka. Hal seumpama ini tidak baik karena orang tua sudah bersusah payah untuk membesarkan kita sebelumnya, maka layaklah orang tua kita berikan penghargaan dan kita menghormati jasa mereka kepada kita dengan cara tidak membebankan mereka untuk menjaga anak-anak kita, dengan cara kita tidak lagi berharap sepenuhnya kepada orang tua kita untuk mencukupkan keperluan kita ataupun keperluan di dalam keluarga kita sendiri. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, apabila seseorang itu berkahwin, ia akan meninggalkan keluarga ayahnya ataupun orang tuanya dan mendirikan satu keluarga yang baru. Sebahagian muda-mudi masa kini hanya ingin mencari pasangan, tetapi lupa harus bekerja untuk masa depan keluarganya sendiri. Puji Tuhan bagi keluarga Kristen yang sudah bekerja sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya untuk menjaga dan membesarkan anak-anaknya. Hal seperti itu menyenangkan hati orang tua dan memberkati orang lain. Itu menyenangkan hati Tuhan. Namun kalau di sebaliknya, kita hanya ingat kawin dan kita titipkan anak-anak itu kepada orang tua kita, dan orang tua kita itu yang bersusah payah membesarkan anak-anak kita, dan oleh karena kita tidak bekerja, itu hal yang sangat tidak patut. Itu hal yang memalukan sebagai orang-orang Kristen. Hal seperti itu tidak patut terjadi. Yang ketiga, saudara, apa yang perlu
kita lakukan untuk mendapat pasangan yang berkenan di mata Tuhan? Pertama tadi berdoa, yang kedua bekerja, dan yang ketiga bertindak. Kalau kita sudah berdoa dan kita memiliki pekerjaan yang stabil, kita barulah bertindak. Di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1, ayat 4 dan sehingga ayat ke-67, Abraham mengerahkan hambanya mencari istri bagi Ishak daripada orang yang sebangsa dan satu iman dengannya. Harus kita ingat di sini, saudara-saudara, bahwa kita perlu mencari pasangan yang seiman sebagai orang Kristen. Matius 7 ayat 7 mengingatkan kepada kita untuk meminta daripada Tuhan, mengingatkan kita untuk mencari supaya kita mendapat, dan untuk mengingatkan kita meminta pertolongan daripada Tuhan di dalam mencari pasangan hidup. Untuk mendapat sesuatu yang baik, sudah tentunya kita perlu mencari di tempat yang baik dan tepat. Saudara, pada waktu kita bertindak untuk mencari dan memilih pasangan hidup yang berkenan di mata Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita perlu cari di tempat yang tepat. Tidak mungkin kita menemukan sesuatu yang baik di tempat yang jahat ataupun di tempat yang buruk. Saya bagi contoh. Tidak mungkin kita menemukan teman hidup yang seiman di kelab malam. Tidak mungkin kita menemukan teman hidup yang berkenan di mata Tuhan apabila kita mencari di lorong-lorong gelap. Kita tidak menemukan pasangan yang berkenan di mata Tuhan Yesus Kristus kalau kita mencari di tempat yang salah. Saudara, jadi di mana kita perlu mencari? Memang banyak tempat kita boleh cari, tetapi carilah di tempat yang baik, seperti di kalangan orang Kristen yang memiliki kesaksian dan cara hidup yang baik, seperti di kalangan orang Kristen yang giat melayani Tuhan dan mengutamakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Carilah orang Kristen yang bukan terikat dengan pekerjaan sebagai keutamaan kehidupan mereka, karena itu akan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita tidak peduli lagi tentang ajaran firman Tuhan yang benar. Saudara, kita diberikan Tuhan kebebasan untuk mencari. Namun kebebasan kita untuk mencari pasangan hidup bukan bebas tanpa firman Tuhan. Carilah di kalangan sahabat-sahabat yang seiman, carilah di kalangan rekan-rekan yang seiman, kenalan-kenalan yang dapat dipercayai, dan orang-orang yang benar-benar memiliki kesaksian yang meyakinkan di mata Tuhan. Saudara,
kita bertindak di tempat yang betul, tempat yang baik, maka kita akan mendapat pilihan pasangan hidup yang berkenan di mata Tuhan. Kalau kita pilih di tempat yang salah, pastilah kita buat tindakan yang salah. Yang keempat, bersabar. Ratapan pasal 3 ayat 26 mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam bukan bermaksud tidak berkata apa-apa ataupun tidak bertindak apa-apa. Maksudnya di sana bersabar. Bersabar, percaya di dalam hati Tuhan akan menolong menemukan kita pasangan yang tepat pada waktu yang diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 7 ayat ke-11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita minta supaya kita mengerti, pasti Tuhan akan menolong kita. Tetapi yang menjadi masalah di dalam hal ini, kita berdoa tetapi kita tidak bersabar. Kita berdoa juga tetapi kita tidak bersabar untuk menanti waktu Tuhan. Apabila kita salah pilih, maka barulah kita mengeluh. Sementara kita mencari pasangan hidup, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan ketika melihat rakan-rakan lain menikah lebih dulu daripada kita. Kita tidak rugi apa-apa ketika kita sabar menanti waktu Tuhan yang tepat di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lupa permohonan doa kita kepada Tuhan untuk meminta pasangan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Percayalah, apabila kita berdoa, kita perlu bersabar, karena pada waktu kita bersabar itu, di sanalah kita akan dapat memikirkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan waktu Tuhan yang tepat di dalam kehidupan kita. Kita perlu ingat, hidup kita ini bukan sinetron. Hidup ini bukan sinetron. Bukan seperti tayangan kisah cinta di television. Ya. Kadang-kadang kalau kita tengok TV, television, ya TV lah. Bagi orang kampung, TV. Kalau kita tengok TV, tengok sinetron luar negara, waktu tengok kisah cinta, tiba-tiba tidak sadar lagi air mata mengalir. Kononnya menyesal, ikut menyesal ataupun sedih. Hidup kita ini bukan seperti tayangan kisah cinta sinetron luar negara. Namun sayangnya banyak muda-mudi Kristen yang mengambil peribahasa yang tidak tepat. Ada peribahasa yang kalau tidak ada akar, kalau tidak ada tali,
akar pun jadilah. Peribahasa seperti itu tidak boleh digunakan di dalam mencari pasangan hidup sebagai orang Kristen. Pernah saya bertanya dengan seorang pemuda Kristen, bagaimana pasangan yang ideal sebagai orang Kristen? Saya tanya dia seperti itu. Lalu dia menjawab saya, yang tidak merokok, yang tidak menginum, apalagi? Saya tanya lagi balik. Yang lain saya sendiri tahulah. Hahaha. Biasa ketawa begitu. Nah, saudara, benda itu baik. Tidak merokok, tidak menginum, bagus. Siapa tidak mau? Tapi kalau kita memikirkan dengan baik-baik, bukan itu saja kriteria yang diberikan oleh firman Tuhan. Banyak juga orang yang bukan Kristen tidak menginum, tidak mabuk, tidak merokok, dan lebih alim daripada kehidupan orang Kristen. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bahkan di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-22 sampai ke-23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nyata dan jelas. Dan kita tidak memiliki berkat Allah apabila hidup kita terpisah daripada Allah yang hidup. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jelas di sini saudara, kita tidak boleh bersekutu dengan kegelapan. Terang dan gelap tidak dapat hidup bersama-sama. Kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam terang Yesus Kristus tidak dapat hidup bersama-sama dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Maka di sanalah hidup kita akan menjadi kacau balau. Maksudnya kita kehilangan keharmonian, damai sejahtera yang berasal daripada Yesus Kristus. Namun hakikatnya banyak muda-mudi ya Kristen yang terperangkap dengan janji-janji manis pasangan yang tidak seiman sebelum mereka menikah dan ataupun pada waktu mereka sedang bercinta, karena tidak meminta bimbingan daripada orang-orang Kristen yang telah dewasa rohani. Mereka tidak berdoa dan mereka tidak bersabar di dalam
kehidupan mereka untuk menemukan pasangan yang sepadan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Ada banyak pemuda-pemudi Kristen yang akhirnya mengaduh bahwa hidupnya tidak bahagia oleh karena tidak sehaluan dengan pasangan yang bukan seiman. Saudara, kenapa semuanya ini terjadi? Satu saja sebabnya, karena persekutuan dengan terang dan kegelapan. Apabila terjadi seperti itu, maka hidupnya tidak tenang ataupun kacau balau. Yang berikutnya, kelima, apa yang perlu kita lakukan ketika mencari pasangan hidup yang seiman dan berkenan di mata Tuhan. Yang kelima, bersedia dari segi jasmani dan juga rohani kita. Jika kita sudah menemukan pasangan yang seiman, sehaluan dengan kita sudah mengenal ia dengan baik dan ia siap hidup bersama-sama dengan kita bolehlah mulai langkah yang berikutnya untuk bertunang dan akhirnya menikah dengan mereka di dalam cara yang benar. Titus pasal 2 ayat 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Sebagai pemuda Kristen, inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita biarlah bersedia hidup dengan cara yang terhormat, sederhana, bijaksana, sehat dalam iman, memiliki kasih dan tekun di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita tidak rugi apabila firman Tuhan hidup di dalam hati kita. Kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan kita tidak akan rugi apa-apa. Kita tidak menemui jalan buntu, tetapi kita selalu menemui jalan terbuka dan pengharapan di dalam segala sesuatu yang kita minta dan harap daripada Tuhan. Sebelum menikah, kita harus ada dasar yang kuat di dalam Tuhan, terutamanya di dalam hal rohani. Kita harus siap, kita harus mengerti dasar iman kita sebagai orang Kristen. Kita mesti dapat mengajar anak-anak kita nanti untuk mengenal Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasangan yang mengenal Kristus adalah pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Orang tua yang jauh daripada Kristus menghancurkan masa depan anak-anak. Saudara, kita harus bersedia memimpin anak-anak kepada Yesus Kristus dan menjadi saksi Tuhan. Namun sayangnya, malangnya, banyak muda-mudi Kristen pada masa ini tidak suka membaca Alkitab dan tidak mau mengambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan waktu yang singkat pun. Banyak yang tidak mau mendengar renungan firman Tuhan dan juga pelajaran firman Tuhan, sehingga apabila mereka mau merencanakan untuk mencari pasangan hidup ataupun berkahwin, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Bahkan apabila mereka sudah menikah dengan pasangan yang seiman pun, mereka tidak tahu mau ajar apa dengan anak-anak mereka, karena mereka hidup jauh daripada
firman Tuhan dan ajaran Alkitab itu tidak ada di dalam kehidupan mereka. Saudara, harus kita ingat bahwa untuk menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan itu tidak mudah. Untuk menjadi pasangan Kristen dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak mudah. Tidak mudah dan bukan seperti permainan kanak-kanak mengawin. Tidak sama seperti itu. Jauh daripada itu. Saudara, marilah kita mengingat semua ajaran firman Tuhan yang kita terima sepanjang masa. Carilah pasangan yang seiman, tinggalkan yang tidak seiman. Berdoa kepada Tuhan, bersabar menunggu jawaban Tuhan, bekerja dengan baik, bertindak di tempat yang baik, dan mintalah bimbingan, mintalah petunjuk daripada orang-orang Kristen yang telah dewasa secara rohani. Bersedialah untuk menempuh alam yang baru apabila menikah nanti, dan janganlah tinggalkan Yesus Kristus. Lupakanlah teman, kekasih, pacaran yang tidak seiman di dalam Yesus Kristus. Berdoa, minta Tuhan kekuatan, minta Tuhan Yesus Kristus kelepasan, kemenangan, dan minta jalan yang baru untuk menempuh hidup yang diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, apakah Anda siap untuk menjadi berkat sebagai muda-mudi Kristen? Dan apabila Anda sudah berkahwin nanti, Anda tetap menjadi berkat bagi keluarga dan lingkungan kita, sehingga mereka juga turut memuliakan nama Yesus Kristus. Saudara, alangkah baiknya kalau dari kita hidup single sehingga kita mencari teman hidup, dan sampai kita memiliki keluarga ataupun pasangan hidup, kita tetap hidup di dalam pimpinan dan berkat Yesus Kristus. Yesus Kristus, dari kita single sampai kita berkawin, sampai ada anak-anak kita, Yesus Kristus tetap kekuatan dan dasar hidup kita. Itu sangat baik. Itulah yang berkenan di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat ketiga. Salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakhiri perkongsian firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri semuanya ini.